bagian yang pertama, pengajaran daripada Tuhan Yesus tentang kasih. Dan yang kedua, kami telah belajar pengajaran tentang kematian, betapa hebat kematiannya, kematian Yesus Almasih. Dan yang ketiga, kami akan belajar betapa hebat kuasa kebangkitannya, kebangkitan yang hebat dan tidak lazim. Kami bersyukur karena Engkau memberkati setiap kami. Kami patahkan semua penghalang mantra sihir, kami patahkan roh maut, roh kematian, kami patahkan kekuatan dunia arwah apapun bentuknya, dipatahkan. Darah Yesus masih hancur, darah Yesus membungkusi kami. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu bagian yang ketiga, part yang ketiga, betapa hebat kuasa kebangkitannya itu tidak lazim, tidak seperti pada umumnya. Saudara, kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Saya ajak Bapak Ibu berdiri dan kita akan membacanya bersama. Kebangkitan yang hebat, kebangkitan yang tidak lazim, ya, saudara. Mengapa? Karena kebangkitannya itu disertai dengan tanda-tanda alam. Kalau bukan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Ya, saudaraku, saudara dan saya, pada waktu Tuhan datang, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan itu akan bangkit. Kubur-kubur juga akan pecah, berarti akan ada gempa lagi. Ya. Demikian juga yang dialami dan oleh Tuhan kita, di mana gempa bumi yang hebat, gempa bumi yang dahsyat itu terjadi. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Saudara, ini adalah kebangkitan yang suluk, ya. Oke, kita akan baca 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu batu itu menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ke tempat ia berbaring." Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kebangkitannya itu begitu dahsyat, kebangkitannya itu begitu hebat, ya. Saudara, kita akan melihat, ya, kebangkitan Tuhan itu disertai dengan gempa bumi.
di mana malaikat itu datang dan menggulingkan batu itu. Saudara, ini dahsyat, ini hebat. Karena kebangkitan Tuhan ini bukan biasa-biasa saja, tidak. Tetapi ada satu tanda alam, yaitu gempa bumi yang mengikuti. Jikalau bukan Tuhan, itu tidak mungkin. Dan dia bangkit karena ada kuasa. Ya. Kemarin kita telah belajar, dia berhak untuk menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya, tetapi dia juga berhak untuk mengambilnya kembali. Berarti ada kuasa yang besar dalam diri daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa yang membuat gempa bumi yang hebat, dan malaikat membuka pintu, yaitu batu yang menutup kubur daripada Yesua Hamasyah. Saudara, kita lihat juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 17, ini dikatakan dengan jelas sekali, ya. Dikatakan dengan jelas sekali bahwa kalau dia tidak mati, maka sia-sialah iman kita. Ya. Iman kita itu sia-sia. Coba saudara, kita lihat. Kalau kita mau membacanya mulai dari ayat 1 sampai yang ke-6 boleh. Jadi setelah Maria Magdalena, saudaraku, menengok kubur itu, dan Maria yang lain menengok kubur itu, saudaraku, dan kubur itu kosong. Dia sudah tidak ada di situ. Dia tidak ada di situ. Ya. Tuhan Yesus tidak ada di kubur itu lagi. Itu membuktikan bahwa Yesus Hamasyah itu telah bangkit, dan kuasa kebangkitannya itu hebat. Kuasa kebangkitannya itu dahsyat, saudara. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-13 sampai 17, itu bunyinya seperti ini. Ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Elohim, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi ini sebuah statement, sebuah pernyataan. Kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah imanmu, sebab kamu masih hidup dalam dosa. Jadi karena Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai kebangkitan yang sulung, ya, saudaraku, dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, itu hebat dan dahsyat, ya. Itu luar biasa. Dan kebangkitannya disertai dengan tanda alam, yaitu gempa bumi yang hebat dikatakan. Berarti itu ada goncangan yang hebat, dan malaikat itu menggulingkan batu itu, saudaraku. Jadi betapa hebat dan dahsyat kuasa kematian daripada Tuhan Yesus. Kematian yang hebat, kematian yang dahsyat, dan juga kuasa di dalam kebangkitannya. Itu juga hebat dan dahsyat, ya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih, kalau kita melihat, ya, dalam 1 Korintus tadi ayat yang
pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 diulang di ayat yang ke-17. Ya. Di situ dikatakan sia-sialah jika Yesua HaMasyiah tidak dibangkitkan, sia-sialah Injil yang adalah kekuatan kuasa Yahweh yang kita beritakan. Itu sia-sia, saudaraku. Jadi kebangkitannya ini itu hebat dan dahsyat. Karena itu memperteguhkan iman kita, ya. Memperteguhkan, memperkuatkan iman kita bahwa Yesua itu benar-benar Tuhan, bahwa Yesua itu benar-benar juru selamat. Sia-sialah iman percaya kita kepada Yesua kalau Yesua itu tidak bangkit. Jadi apa yang kamu dengar tentang firman itu sepertinya tidak ada kuasanya ya, kalau Yesua tidak dibangkitkan. Tapi karena Yesua itu dibangkitkan, dan seperti ada tertulis dalam nubuatan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dan benar-benar dibangkitkan, maka iman kita itu tidak sia-sia. Artinya iman kita itu kuat, begitu. Iman kita itu tidak diragukan lagi. Jadi tidak ada kebimbangan, saudara. Percaya kita akan Tuhan Yesua HaMasyiah. Amin. Amin. Ya, jadi ayat yang ke saudaraku 26 sampai 28 itu dikatakan bahwa iblis atau maut adalah musuh yang terakhir. Jadi waktu dia bangkit itu, dia sudah mengalahkan maut. Maut sudah ditaklukkan oleh Yesua. Dan segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki daripada Yesua HaMasyiah. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 dan 27 itu jelas sekali dikatakan bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh maut, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi maut itu dikalahkan, maut itu ditaklukkan, maut itu tidak berkuasa lagi. Seperti itu. Nah, saudara, sebab segala sesuatu ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Elohim menjadi semua di dalam semua. Saudaraku, semua itu sudah ditaklukkan di bawah kaki daripada Kristus, ya. Saya ulang kembali, segala sesuatu itu ditaklukkan di bawah kaki daripada Kristus. Jadi karena Kristus adalah kepala dari kita, kita ini adalah tubuhnya. Kita ini adalah tubuh daripada Yesua HaMasyiah. Saudara, tubuh daripada Yesua HaMasyiah. Maka kakinya adalah kaki kita. Jadi semua ditaklukkan di bawah kakimu, di bawah kaki daripada jemaat. Kristus adalah kepala dari jemaat. Jemaat itu adalah tubuh, ya, adalah kita, saudara dan saya, dan kakinya adalah kaki kita.
Jadi semua ditaklukkan di bawah kaki Yeshua Masya, itu artinya semua ditaklukkan di bawah kakimu. Jadi iblis benar-benar tidak berkuasa. Tetapi mengapa kita seringkali ada dalam kekalahan? Mengapa kita seringkali tidak bisa kuat untuk menghadapi segala persoalan seperti itu? Ya, jadi seperti itu saudara ya. Jadi inilah yang perlu saudara sekalian ketahui ya. Perlu saudara sekalian pahami bahwa Kristus itu menang, bukan hanya menang biasa, tapi itu mutlak ya, saudara. Kemenangannya itu mengalahkan maut, dan kunci maut atau kerajaan maut itu ada di tangannya. Saudaraku, kunci maut, kerajaan maut itu ada di tangannya, dipegang oleh dia. Seperti itu. Nah saudara, Matius tadi 28, 2 ayat 5 dan 6 itu membuktikan bahwa 4 Injil itu adalah merupakan satu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Yang pertama adalah kubur kosong. Itu membuktikan benar-benar Yesua itu bangkit dari antara orang mati. Dan yang kedua, Yesua itu naik ke surga. Ya, dia naik ke surga. Saudara, Matius 28 ayat 11, sekalipun ada dusta mahkamah agama, para imam menyuap para penjaga agar menyatakan bahwa pada malam hari murid-murid itu mencuri mayat daripada Yesua. Sampai hari ini masih tersiar berita tentang hal tersebut. Ada katanya Yudas Iskariot itu yang disalib, orang yang diserupakan dengan dia. Saudaraku, itu tidak demikian. Yang mati disalib adalah benar-benar Yesua Hamasya. Yang bangkit dari antara orang mati adalah benar-benar Yesua Hamasya. Nah, saudara, betapa hebat dan dahsyat kuasa yang membangkitkan Yesua. Kubur kosong membuktikan ada kuasa yang hebat, yang dahsyat dari Tuhan Yesua Hamasya dari antara orang mati. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Kubur kosong, saudaraku, Tuhan Yesua bangkit dan benar-benar hidup. Nah, ini yang saudara perlu pahami. Ya, kebangkitannya telah mengalahkan maut dan segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 26 sampai 28, Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuh, yaitu kita ini. Artinya semua ditaklukkan di bawah kaki jemaat. Itu ada dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-22 dan 23. Tolong bantu baca Efesus pasal pertama ayat 22 dan 23. Efesus pertama ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Iya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Iya. Cukup sampai di sini. Adalah tubuhnya, itu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya. Saudaraku, jemaat itu adalah tubuhnya dan kepalanya adalah Kristus. Dan semua ditaklukkan di bawah kakinya, yaitu kaki daripada saudara dan saya. Karena saudara dan saya itu adalah tubuh daripada Kristus. Kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Jadi betapa hebat dan dahsyat kebangkitan Tuhan itu yang mengalahkan maut. Untuk setiap kesulitan, untuk setiap persoalan yang saudara hadapi, saudara, kalau kita percaya sungguh, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit sama sekali, tidak ada. Seperti itu. Nah saudara, mari kita
renungkan akan kebenaran ini di dalam ibadah 10 hari ini, menyambut daripada pencurahan Roh Kudus. Kalau engkau menganggapnya ini biasa, saudara akan rugi sekali. Rugi, benar-benar rugi sekali. Tapi kalau saudara meresponi dengan sungguh-sungguh dan mau menantikan, menerima pencurahan daripada Roh Kudus, karena Roh Kudus ini adalah Roh penolong, Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran, Roh Kudus ini adalah guru, Roh Kudus ini adalah yang akan memimpin saudara, membawa saudara, mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus ini juga yang mengingatkan akan firman yang saudara dengar. Roh Kudus ini juga akan mengingatkan kita, menginsiapkan kita dari semua dosa. Jadi kalau ada dosa, ada pelanggaran, dia akan mengingatkan kita. Roh Kudus juga yang memimpin hidupmu. Seperti itu. Dan kita rindu Roh Kudus itu menguasai hidup setiap saudara dan saya. Walaupun mungkin orang lain berkata, ya Roh Kudus itu hanya sekedar pengetahuan. Tidak, Roh Kudus itu nyata. Dia adalah satu pribadi. Roh Kudus itu satu pribadi yang hebat dan dahsyat. Saudara, Roh Kudus juga yang selalu berbicara tentang janji-janji Tuhan, mengingatkan kita tentang firman dan tentang janji-janjinya. Saudara, Roh Kudus juga yang bekerja pada saat engkau memperkatakan firman. Dia bekerja, berusaha untuk menggenapi setiap firman yang engkau katakan. Memperkatakan firman itu akan terjadi dan Tuhan akan menggenapinya di dalam hidupmu. Tetapi berapa banyak kita mau memperkatakan firman, merenungkan, memperkatakan firman itu siang dan malam. Saudara, betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita itu. Yang kubur kosong membuktikan dia hidup. Saudaraku, kematiannya itu membebaskan kita dari belenggu maut. Ya, kebangkitannya itu membebaskan kita dari belenggu maut. Kematian dan kebangkitannya. Kematiannya menghancurkan, kebangkitannya membebaskan, membuat saudara dan saya itu merdeka. Ya, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas. Ya, saudaraku, dari apa? Dari dosa, dari kutuk, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari semua penyakit dan hutang. Seperti itu. Saudaraku, kita dibebaskan dari semuanya itu. Betapa hebat dan dahsyatnya. Melalui kebangkitannya ini kita dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Karena apa? Semua sudah ditaklukkan di bawah kaki kita. Kristus yang adalah kepala, kita adalah jemaat, ini adalah tubuhnya, dan kakinya adalah kakimu. Semua sudah ditaklukkan di bawah kakimu. Hei penyakit, engkau tidak berkuasa, engkau sudah ditaklukkan di bawah kaki. Hei hutang, engkau tidak berkuasa, engkau sudah ditaklukkan di bawah kaki. Satu saat hutangku akan lunas, semua akan selesai. Saudara berani katakan demikian? Amin. Kerugianku apapun itu akan dikembalikan. Karena semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Amin. Amin. Semua apa yang Tuhan janjikan dalam hidupku itu digenapi. Ya, di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-6 itu dikatakan dengan jelas, Tuhan memberikan apa yang kau inginkan dan membuatnya berhasil apa yang kau rencanakan. Itu luar biasa, digenapi. Apa yang kau inginkan, apa yang engkau minta, itu digenapi. Kalau itu kehendak daripada Tuhan, pasti jadi. Maka saudaraku memperkatakan
firman ini penting sekali. Penting sekali. Nah, saudara menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Sebab jikalau anak, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 32, jikalau anak memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Anak itu siapa? Adalah Yeshua HaMashiach. Dia membebaskan engkau, dan engkau benar-benar merdeka. Amin. Jadi seperti itu, saudara. Ya. Nah, peristiwa kebangkitan Yeshua HaMashiach, fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri atau diselewengkan. Orang berkata bahwa yang mati itu bukan Yeshua, tetapi orang yang diserupakan. Orang mengatakan bahwa itu Yudas Iskariot, tetapi sejarah membuktikan, saudaraku, Alkitab ini adalah bagian daripada sejarah itu. Tetapi Alkitab ini adalah firman Yahweh, adalah firman Tuhan. Nah, sejarah dunia itu mencatat bahwa ada orang-orang yang dipakai Tuhan di masa itu. Ya, nomor satu adalah sejarawan senator Roma, yaitu Cornelius Tacitus. Saudara, kalau saudara lihat di internet, semua itu ada. Bahwa di dalam masa pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Yudea, saudaraku, itu dituliskan dengan jelas bahwa yang mati itu adalah Yeshua HaMashiach, dan dia bangkit dari antara orang mati. Itu jelas sekali dituliskan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, itu adalah gubernur Britania, memerintah jadi gubernur tahun 80 sampai 84 Masehi. Dan ketika ia menulis sejarah itu mulai dari pemerintahan Kaisar Nero. Kemudian yang kedua ada Flavius Josephus. Ini adalah sejarawan orang Yahudi, ya, yang pernah menjadi komandan pasukan Yahudi di tahun 66. Pada waktu itu dia berumur 29 tahun. Berarti dia hidup di masa itu, di masa di mana Yeshua itu disalib, Yeshua itu mati dan bangkit. Apakah ini sebuah kebohongan? Tidak. Ini adalah kebenaran. Amin. Yang tidak bisa kita pungkiri atau berusaha diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Jadi saudara percaya kepada Yeshua HaMashiach, itu ya dan amin. Saudara, percayamu itu tidak akan sia-sia. Amin. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Suetonius. Ini sejarawan Roma. Orang ini adalah pejabat istana. Ya. Dia hidup di tahun 69 sampai 130 Masehi. Kemudian yang keempat adalah Plinius Secundus, seorang yang muda yang hidup di tahun 23 Masehi sampai 23 Masehi ya, sampai 79 Masehi. Dia hidup di masa itu dan dia menulis sejarah tentang Yeshua HaMashiach. Yang kelima adalah Talus. Ini sejarawan bukan Yahudi yang menulis Kristus di tahun 52. Jadi saudaraku, Kristus itu sejarahnya ditulis pada masa itu. Saudaraku, bukan sejarahnya ditulis setelah 1500 tahun atau 700 tahun kemudian, tidak. Orang pasti salah kalau menulis sejarah setelah 700 tahun. Saudara, tetapi ditulis pada waktu itu, pada zaman itu, pada tahun-tahun itu pasti benar, tidak dapat diragukan lagi. Amin. Imanmu kepada Yeshua HaMashiach itu tidak dapat diragukan.
imanmu itu tidak akan sia-sia. Percayamu tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Nah, ini orangnya adalah ini. Jadi selain dari 4 Injil yang ditulis dalam Alkitab ini, tetapi ada sejarawan-sejarawan, dan ini ada dalam museum. Tulisan-tulisan mereka ini ada dalam museum. Tetapi kita bisa melihatnya juga di internet, saudara. Ya, jadi hebat dan luar biasa. Ya, ini adalah Flavius Josephus yang pernah menjadi komandan pasukan Yahudi tahun 66 Masehi, dan pada saat itu dia berumur 29 tahun. Saudara, ya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Amin. Kalau saudara tidak mau menghargai sejarah bangsamu, saudaraku, kita ini menjadi orang yang tidak menghargai, menjadi orang yang tidak mau menghormati para pendahulu kita yang sudah melakukan, yang sudah menjadi pahlawan. Jadi Suetonius, ya. Yang berikut adalah Plinius Secundus, dan yang kelima adalah Gallus. Ya. Tadi sudah disebutkan. Nah, saudara, Matius 28 ayat yang ke-18, setelah dia bangkit dari maut, kebangkitannya ini kebangkitan yang hebat, kebangkitan yang tidak lazim, karena kebangkitannya ini disertai dengan tanda alam. Kunci maut dan kerajaan maut itu ada di tangan daripada Yeshua HaMashiach. Iblis itu diinjak. Sudah lihat gambar ini, iblis itu diinjak dan tidak berkuasa di bawah kakinya, dan itu juga kuasa ini diberikan kepadamu sebagai jemaat yang adalah tubuh daripada Yeshua. Yesus adalah kepala daripada tubuhnya, yaitu saudara dan saya. Kakinya adalah kakimu. Amin. Mari saudara katakan, semua sudah ditaklukkan di bawah kakiku. Saya adalah jemaat, dan Yeshua HaMashiach adalah kepala. Amin. Saudaraku, kita akan kuat. Persoalan yang kita hadapi ini itu biasa. Amin. Amin. Saya lihat banyak orang tertawa, ini berarti setuju sekali. Jadi saudaraku, kebangkitannya ini benar-benar kebangkitan yang spektakuler, kebangkitan yang hebat, kebangkitan yang dahsyat, kebangkitan yang tidak lazim, karena kebangkitan ini disertai dengan tanda alam. Lalu Yeshua bangkit dan dia hidup seperti di dua alam, yaitu alam nyata dan alam spirit. Dan memang itu Tuhan kita, Tuhan yang hebat, saudara, Tuhan yang dahsyat, yang telah menjadi juru selamat kita, Yeshua HaMashiach. Amin. Nah, saudara, Matius 28 ayat yang ke-18 itu dia sendiri memproklamasikan, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Diberikan kuasa atas surga dan bumi. Orang ini siapa? Siapakah dia? Kok diberi kuasa atas surga dan bumi? Dia adalah Firman, saudaraku, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Amin. Saudaraku, dia diberi kuasa atas surga dan bumi. Dia memang pemilik surga, dan bumi ini diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang telah dijadikannya.
Tidak ada. Hanya oleh Dia, yaitu Yesus Masiah. Segala sesuatu jadi. Amin. Amin. Seperti itu. Hebat, dahsyat, dan sangat luar biasa. Saudara lihat, ya. Ini sudah kita baca dua-duanya. Musuh yang terakhir adalah maut, telah dikalahkan dan semua ditaklukkan di bawah kaki Yesua. Efesus 1 ayat 22 tadi, bahwa segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesua Masiah. Karena Kristus adalah kepala dan kita ini adalah jemaat, ini adalah tubuhnya, dan kakinya adalah kaki daripada saudara dan saya sebagai jemaat. Amin. Amin. Seperti itu, saudara. Ya, jadi maut sudah tidak berkuasa. Tetapi kendati demikian, maut itu seperti singa, tapi bukan singa. Ya, seperti itu sudah dikalahkan. Kalau toh dia singa, seperti singa, tapi dia sudah tidak punya gigi. Karena di situ dikatakan dia berjumpa kepada siapapun itu akan ditelannya, bukan digigit. Kalau singa itu paling ditakuti adalah, pertama adalah kalau dia menggigit. Saudara lihat itu di geografi, National Geografi, itu kalau singa berperang atau mereka mau mencari mangsa lalu mengejar mangsanya, itu terutama pasti dengan taringnya, dengan gigitan. Tetapi singa ini seperti singa, tapi bukan singa. Kalau toh dia singa, itu singanya sudah tidak punya gigi, karena dia hanya bisa menelan dan tidak bisa menggigit. Memang tetap menakutkan, betul atau salah? Tetap menakutkan. Tetapi saudara harus berani berkata, iblis engkau sudah dikalahkan. Iblis tidak berkuasa atas hidup saya, tidak berkuasa atas penyakit saya, tidak berkuasa atas ketakutan saya. Karena Yesus Masiah sudah membebaskan saya dari semuanya itu. Dan saya sudah bebas. Saya menjadi orang merdeka. Amin. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, saudara, Yohanes 11 ayat 25. Ini adalah firman yang saya dapat dari Tuhan. Sehingga saudaraku, kaki istri saya ini itu mustahil. Ya. Mulai dari profesor, ya, kami pergi waktu itu ke profesor, 2 profesor, ya, Profesor Dr. Tahalili, Profesor Dr. Paruhito, tidak bisa sembuh, dan lukanya semakin melebar, menganga, besar begini. Tetapi saya dengan mengucapkan ini, jemaat kan sudah dengar bahwa saya sering mengucapkan firman ini, ya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi saya hanya perintahkan saja, kulit kamu yang sudah mati, daging yang sudah mati, kamu hidup, kamu tumbuh, sembuh, tidak ada lagi kutukan atas kaki ini. Semua karena aku percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun saudaraku dikatakan sudah mati, kamu itu hidup. Dan betul-betul terjadi, saudara. Saya tuh dapat penglihatan tuh persis seperti apa yang sekarang saya lihat ini. Saya bilang saya tuh tertawa. Jadi saudaraku, orang tertawa itu juga karena melihat sesuatu yang membuat kita sukacita, membuat kita ini bergembira. Kita bisa tertawa. Nah, saudara, secara manusia itu tidak mungkin sembuh, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Karena apa? Luka itu sudah berbau busuk juga. Saya seringkali juga menyinggung perasaan istri saya minta dimaafkan. Karena saya bilang, Mam,
kaki itu bau busuk. Tetapi itu mungkin menyakitkan juga. Tetapi kita mendapat firman ini, Yohanes 11 ayat 25 itu bukan karena kebetulan. Cuma kita ucapkan saja tiap pagi, kita ucapkan. Dan beriringnya waktu, kaki yang lubang ke dalam ini mungkin sudah menembus ke tulang, itu dagingnya mulai muncul, mulai tumbuh. Istri saya bilang, Pak, lihat daging tumbuh. Lihat daging tumbuh. Saya cuma tertawa saja. Dan daging itu muncul dari dalam. Lalu dia menutup luka itu. Betul ya begitu ya? Menutup luka itu. Dan itulah yang sekarang terjadi. Dulu kalau mau main ke laut itu takut. Karena kalau main ke laut itu nanti dia bonyok. Bonyok itu apa ya? Itu berair. Tapi kalau sekarang dia bisa main ke laut, bisa nyemplung ke laut, tidak masalah. Karena sudah tidak ada luka. Seperti itu. Jadi itulah hebatnya Tuhan kita. Jadi jangan lupa memperkatakan firman, bahwa kuasa kebangkitannya itu hebat dan dahsyat. Amin. Seperti itu. Nah, saudara, yang kedua adalah Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Itu dikatakan, janganlah takut. Aku ini adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Kerajaan surga seringkali kita panggil kerajaan Alfa dan Omega. Sebab kerajaan surga itu adalah yang awal dan yang akhir. Bukan awal saja, tapi dia sampai ke yang akhir. From the beginning, ya. From the beginning, Alpha is the beginning. Awal dari segala yang awal, ya. Itu Alpha, ya. Kemudian diakhiri dengan Omega. Ini endingnya Omega. Amin. Saudara, itu yang saudara harus pahami. Rancangan Tuhan atas hidupmu adalah dari awal sampai akhir. Engkau yang berasal dari surga, ini berasal dari surga, diciptakan di alam spirit from the beginning, dari yang awal. Saudara, begitu indah. Tetapi engkau tidak mengenal penciptamu pada waktu di surga. Dan akhirnya harus diturunkan ke bumi. Ya. Jadi dari hidup masa kekekalan, kita hidup di alam roh, lalu lahir dulu di alam roh. Ya. Kuperanakan engkau anak-anakku dalam sehari. Lahir di alam roh, lalu diturunkan ke bumi. Ya. Ini ada pelajarannya tersendiri. Turun ke bumi. Kalau Yesus turun menjadi manusia, kita turun juga menjadi manusia. Di bumi untuk apa? Yesus menjalankan misinya. Kita dibentuk di bumi ini, dibangun, diproses. Kalau di bumi ini kita gagal, saudara mati, saudara tidak bisa kembali ke surga. Surga yang adalah Sion surgawi ini, itu nanti akan turun ke bumi. Yang disebut Yerusalem baru, dia akan turun ke bumi. Saudara, dan kita akan hidup di sana bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu ending. Nah, setelah kita di bumi nanti ada kedatangan Tuhan. Ada kedatangan Tuhan. Coba anaknya dipegang, jangan teriak-teriak, dari tadi teriak-teriak terus ya. Jadi seperti itu. Ya. Saudara, ada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bukan di awan-awan. Bukan di bumi, tapi di awan-awan. Maaf, bukan di ini, tapi bukan di bumi, tapi di awan-awan kedatangannya. Saudara. Dan kita yang masih hidup diubah dalam sekejap, kita naik. Yang mati dan matinya dalam Tuhan, kubur-kubur akan pecah dan kita akan diubah dalam sekejap, kita naik menyongsong Tuhan di angkasa. Sementara di bumi dikuasai oleh antikristus. Ya, kalau ini kita lihat di sini ada halaman, ini yang dikuasai oleh antikristus. Ya, dikuasai.
Saudaraku. Makanya saudara jangan bangga kalau saudara sudah dibaptis, tapi saudara tidak mengerti apa-apa. Banyak orang, ini paling banyak orang Kristen halaman ini paling banyak. Paling banyak. Mungkin ada 80-90% seperti itu. Nah, saudara harus jadi Kristen. Jangan Kristen halaman. Saudara jadi Kristen yang belajar akan firman, dipenuhi oleh Roh Kudus, belajar firman, ada pujian penyembahan, terus non-stop. Ya. Seperti itu. Ini yang Tuhan senang. Saudara dibentuk, saudara dilatih oleh Tuhan. Dan itulah yang menentukan hidupmu nanti. Jadi from the beginning, ya, dari Alpha diakhiri sampai ke Omega. Oleh sebab itu kerajaan surga itu disebut kerajaan Alpha dan Omega. Yang awal dari segala yang awal, yang akhir dari segala yang akhir. Dan hidup. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sebab dia mati memang, tetapi dia tidak mati, dia hidup. Amin. Sampai selama-lamanya aku Yesua yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kalau kuncinya maut saja, kuncinya maut dan kerajaan maut dipegang oleh Yesua, dia berkuasa atas maut. Maka dikatakan, "Hei maut, di mana senang? Hei maut, di mana kekuatanmu?" Tidak ada. Dan kita, karena Yesua sudah mengalahkan maut, kita pun diberi kuasa untuk mengalahkan maut. Penyakit saudara itu tidak ada yang sulit. Cukup engkau memperkatakan firman. Percaya dengan Yesua pasti. Firman-Nya ya dan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesua memberkati kita sekalian. Kita naikkan satu pujian, lalu kita akan mengambil cawan.